Suatu Senin, saat pasar sedang ramai, langit tiba-tiba mendung, meski musim kemarau. Makhluk tinggi besar, hitam dan mata merah, muncul di ujung jalan. Dia mendekati gerobak Hadi yang sedang dikerumuni pembeli. Suasana riuh, tiba-tiba hening. Orang-orang secara tidak sadar menyingkir. Namun, tidak satu pun yang bisa melihat, kecuali Hadi. Makhluk itu tidak berkata apa-apa. Tangannya yang ditumbuh bulu hitam lebat mengeluarkan botol yang persis seperti milik Hadi, tapi lebih besar. Dengan gerakan pelan dan penuh wibawa, dia menuangkan isinya cairan kental berwarna merah, darah langsung ke dalam kuali kuah Hadi yang sedang mendidih. Cairan merah itu menyatu dengan kuah, dan aroma yang bahkan lebih memabukkan dari sebelumnya memancar kuat. Para pembeli yang sempat diam, seperti terkena sirena. Sebelum lanjut ke ceritanya, jumpa lagi di cerita misteri. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah jejak gelap, bisikan sunyi, dan rahasia yang terlalu lama dikubur. Selamat datang, pencinta misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini berkembang dan memberikan yang terbaik buat para pendengar yang setia dan menyelami dari semua cerita yang kami suguhkan. Selamat mendengarkan kisahnya. Di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, sunyi senyap pagi seringkali hanya dipecah oleh derit gerobak kayu tua milik Hadi. Pria paruh baya itu mendorongnya pelan. Napasnya tersengal, matanya sayu memandang jalanan sepi yang tak ramah pada nasibnya. Gerobak baksonya yang dulu ramai dikunjungi saat istrinya masih hidup dan anak kenania masih kecil, kini bagai monumen kesepian. Kuah kaldu yang dia racik dengan teliti, dari sisi-sisi, tulang dan rempah seadanya, serta bakso daging sapi, campur tepung yang dibuatnya sendiri, seakan kehilangan ruhnya. Tak ada yang mau membeli. Hadi hidup dalam kemiskinan yang merangkak pelan menuju kebangkrutan. Atap rumah gubuknya bocor di mana-mana, dan rasa lapar telah menjadi teman setia. Bukan hanya kemiskinan yang dia hadapi, tapi juga sikap tetangga. Saat dia nekat mendatangi beberapa orang untuk meminjam uang modal, cacian dan hinaanlah yang dia dapat. Baksonya bau kesusu. "Mas, makanya nggak laku, mending jadi kuli aja," ejek Sastro, tetangganya yang kebetulan sedang berkumpul dengan yang lain. Orang miskin itu memang sudah nasib, ndak usah dipaksa. Mungkin dosa di kehidupan lalu, sindir seorang ibu dengan nada sok bijak. Hadi hanya menunduk, air matanya ditahan. Rasa malu dan marah bercampur jadi satu. Pulang dengan tangan hampa dan hati yang semakin kerontang. Suatu malam, dalam keputusasaan yang paling dalam, tekad baja muncul dalam dirinya. Dia akan menjual satu-satunya harta yang tersisa, rumah gubuknya. Dengan uang hasil penjualan yang tak seberapa, dia membeli bahan sedikit lebih baik dan memperbaiki gerobaknya. 1 minggu dia berjualan dengan segenap harapan. Namun, nasib tetap kejam. Gerobaknya tetap sepi, dan modalnya pun menyusut drastis tinggal sepertiga. Dalam kegelapan pikiran, ingatannya melayang pada gunung di sebelah barat desanya. Gunung Kemukus, tempat yang selalu dibisiki orang-orang tua sebagai tempat di mana segala permintaan bisa dikabulkan dengan harga yang tak main-main. Legenda tentang penggaris atau kunci rezeki dari makhluk-makhluk gaib penghuni gunung itu terngiang. Hadi, yang selama ini rasional, akhirnya terdorong oleh naluri bertahan hidup yang liar. Dengan sisa modal terakhir, dia membeli sesaji sederhana, kembang telon, kopi pahit, dan kemenyan. Perjalanan ke Gunung Kemukus pada malam Jumat Kliwon terasa seperti mimpi buruk yang dijalani dalam keadaan sadar. Suara-suara anam, banggen-banggen yang bergerak, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyambutnya. Setelah berjam-jam berjalan dan tersesat, dia bertemu dengan seorang kuncen tua yang matanya seperti bisa menembus jiwa. "Kau mencari yang bukan duniamu, tukang bakso," gumam kuncen itu. "Gondoruo di sini tak main-main." Dia tak meminta uang atau jiwa biasa. Dia meminta sesuatu yang lebih berharga. "Apapun, Mbah, asal dagangan saya laku, saya sudah tak tahan,"
Jawab Hadi dengan suara parau. Sang kuncen menghela napas, lalu membawanya ke sebuah petilasan tua yang angker. Di sana, dalam cahaya remang-remang bulan purnama, Hadi bertemu dengan Gondoruo. Bukan wujud manusia, tapi bayangan hitam pekat dengan 2 titik cahaya merah menyala sebagai mata. Suaranya berdentum dalam kepalanya, bukan di telinganya. Kau ingin daganganmu laku, kau ingin dihormati, bukan dihina, tanya suara itu. Iya, Gusti, jawab Hadi gemetar. Aku akan memberimu bumbu rahasia, tapi ingat, setiap tetes berasal dari nyawa, dan nyawa butuh ganti. Apa kau sanggup, Hadi? Yang pikirannya sudah gelap oleh kemiskinan dan kepahitan, mengangguk pelan. Sanggup. Sesuatu yang dingin dan berat, seperti batu diserahkan ke tangannya. Sebuah botol kaca kecil berisi cairan hitam pekat. Tuangkan 1 tetes ke dalam kuahmu, setiap kali akan berjualan. Tapi, setiap kali kau menuangkannya, kau harus ingat janjimu. Suatu saat, aku akan datang menagih. Hadi pulang dengan tubuh lemas, namun hati berdebar-debar, campur rasa ngeri. Esok harinya, dengan ragu-ragu, dia menuangkan 1 tetes cairan hitam itu ke dalam kuali kuah baksonya. Cairan itu menghilang seketika, dan kuah yang semula biasa saja, tiba-tiba mengeluarkan aroma yang memabukkan, menggugah selera dengan cara yang tidak wajar. Baru saja dia membuka lapak, seorang anak lewat dan terpana. Wah, wangi banget, Pak. Anak itu membeli 1 porsi. Tak lama setelah anak itu makan, seorang ibu rumah tangga berhenti. Lalu bapak-bapak, anak muda, hingga orang-orang yang dulu menghinanya. Mereka seperti terhipnotis oleh aroma dan rasa bakso yang luar biasa. Bakso Hadi menjadi buah bibir. Enak sekali, nikmat, seperti bukan di dunia, komentar mereka. Dagangan Hadi laku keras. Dalam sebulan, hidupnya berubah total. Dia bisa memperbaiki rumah, membeli gerobak baru, bahkan sisa uangnya menumpuk. Orang-orang yang dulu menghina, kini memuji dan menghormatinya. Tapi di balik kesuksesan itu, Hadi tidak pernah bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk tentang Gondoruo dan bayangan hitam dengan mata merah selalu menghantuinya. Botol cairan hitam itu semakin ringan, dan rasa takutnya semakin berat. Suatu Senin, saat pasar sedang ramai, langit tiba-tiba mendung, meski musim kemarau. Makhluk tinggi besar hitam dan mata merah muncul di ujung jalan. Dia mendekati gerobak Hadi yang sedang dikerumuni pembeli. Suasana riuh, tiba-tiba hening. Orang-orang secara tidak sadar menyingkir. Namun, tidak satupun yang bisa melihat, kecuali Hadi. Makhluk itu tidak berkata apa-apa. Tangannya yang ditumbuh bulu hitam lebat, mengeluarkan botol yang persis seperti milik Hadi, tapi lebih besar. Dengan gerakan pelan dan penuh wibawa, dia menuangkan isinya cairan kental berwarna merah, darah langsung ke dalam kuali kuah Hadi yang sedang mendidih. Pembayaran pertama, Hadi. Bisik suara yang hanya bisa didengar Hadi. Suara yang sama dari gunung Kemukus. Cairan merah itu menyatu dengan kuah, dan aroma yang bahkan lebih memabukkan dari sebelumnya memancar kuat. Para pembeli yang sempat diam, seperti terkena sirena, langsung berebutan membeli. Wangi baru, lebih enak, teriak mereka. Hadi hanya bisa terdiam, darahnya seakan membeku. Dia memandangi sosok itu berbalik dan menghilang di balik kerumunan. Dia melihat ke dalam kuali, di mana kuahnya yang bening kini memiliki kilauan merah yang samar, seperti bayangan darah. Dagangannya memang semakin laku keras, lebih keras dari sebelumnya. Tapi Hadi tahu, ini bukan keberhasilan. Ini adalah tanda Gondoruo telah mulai menagih janji, dan dia tak tahu lagi apa yang harus dia bayarkan. Selain menunggu dengan hati penuh kegelisahan, sambil terus menjual bakso yang rasa nikmatnya telah tercampur dengan rasa dosa dan ketakutan yang tak terkatakan. Kehidupan barunya yang gemilang ternyata hanyalah semesta remang-remang, di mana setiap suap kenikmatan mungkin dibayar dengan sepotong jiwanya yang semakin hilang. Kemurahan hati Hadi menjadi legenda baru di desa itu. Dari seorang pengemis yang dihina, dia berubah menjadi dermawan yang ditunggu-tunggu. Setiap ada yang kesulitan, mereka datang ke warung bakso barunya yang selalu ramai.
Hadi tak pernah menolak. Dengan senyum tulus yang terpampang, dia memberikan pinjaman tanpa agunan, sumbangan untuk perbaikan rumah, atau biaya pengobatan. Tetangga yang dulu memalingkan muka, kini mengangguk rendah penuh hormat. Namun, di balik setiap lembar uang yang diberikan, terutama kepada mereka yang pernah melukai hatinya, ada perhitungan lain yang berjalan, dingin di pikiran Hadi. Dia telah mempelajari aturan dari Gondoruo. Kekuatan dalam botol hitam itu butuh pengisian. Dan pengisiannya bukan dari uang, melainkan dari energi lain, energi kehidupan yang diambil dengan cara tertentu. Suatu hari, datanglah Sastro, si tukang ejek yang paling menyakitkan dahulu. Wajahnya memelas. Anaknya diterima di sekolah, di kota butuh biaya besar. Dengan air mata, Sastro memohon maaf atas segala perbuatannya di masa lalu. Hadi menyambutnya dengan pelukan hangat yang membuat Sastro terkesima. Sudah, Mas Sastro, kita saudara. Masa lalu biarlah berlalu, kata Hadi, suaranya lembut. Dia kemudian mengambil sebuah amplop tebal. Isinya jauh lebih banyak dari yang diminta Sastro. Bahkan lebih besar dari bantuan yang pernah diberikannya kepada siapapun. Ini untuk anakmu. Beli juga apa yang dia butuhkan. Jadikan dia orang sukses, ujar Hadi sambil menyodorkan amplop. Sastro gemetar. Tangisnya pecah. Dia bersujud, berterima kasih, memuji Hadi sebagai orang terbaik yang pernah dia temui. Hadi hanya tersenyum, menepuk punggung Sastro. Tapi, saat Sastro berlalu dengan langkah ringan penuh harapan, senyum di wajah Hadi perlahan-lahan memudar, digantikan oleh ekspresi hampa. Matanya, yang biasanya teduh, untuk sejenak memancarkan kilatan dingin dalam hati. Suaranya yang terdengar hanya oleh dirinya dan mungkin oleh makhluk yang mendengarkan, berbisik, untuk tumbal yang lebih berharga, Gondoruo, ambil dia. Dia yang paling layak untuk melunasi segala hutangku padamu. Malam itu, angin berbisik aneh di pepohonan. Anjing-anjing di ujung kampung Sastro menggonggong tak keruan sepanjang malam. Pagi harinya, desa diguncang kehebohan. Keluarga Sastro hilang. Rumahnya terkunci rapat. Tetapi semua barang berharga, pakaian, bahkan makanan di meja masih ada seperti biasa. Mereka lenyap begitu saja, seolah menguap dari dunia. Tidak ada tanda pergi, tidak ada jejak, tidak ada pesan. Pencarian oleh warga dan polisi tak membuahkan hasil. Mereka hilang tanpa jejak. Warga berbisik-bisik penuh ketakutan. Ada yang bilang, Sastro lari dari hutang, padahal baru dapat uang. Ada yang menduga, diculik makhluk halus. Hadi tampak paling bersedih. Dia bahkan menyumbang dana pencarian dan mengadakan doa bersama di warungnya. Sedih sekali, padahal baru saja saya ingin banner-banner berbaikan, kata Hadi dengan nada getir, mengusap air mata palsu. Namun, di balik layar, dia tahu botol cairan hitam di bawah tempat tidurnya, yang mulai surut, kini terisi kembali hingga penuh. Cairannya lebih gelap dan lebih berkilau. Kuah bakso keesokan harinya memiliki aroma yang begitu memabukkan hingga orang rela antre berjam-jam. Keuntungan Hadi melonjak berlipat ganda. Dia telah menemukan polanya. Kebaikannya yang dramatis, terutama kepada mantan lawannya, adalah ritual persembahan. Setiap pemberian besar yang disertai kebencian tersembunyi adalah sebuah penandatanganan surat perjanjian untuk Gondoruo. Si penerima bantuan akan menjadi tumbal, menghilang dari dunia, sementara kekuatan Hadi bertambah. Hadi mulai menikmati permainan ini. Dendam yang lama terpendam kini menemukan saluran yang sempurna dan menguntungkan. Dia bukan lagi orang yang putus asa, tapi seorang algojo yang tersenyum, yang setiap uang pemberiannya bisa menjadi mantra pemanggil malapetaka. Namun, suatu malam, saat dia menghitung uang yang berlimpah, bayangannya sendiri di dinding bergerak sendiri, membentuk sosok tinggi dengan 2 titik merah. Suara gemerisik terdengar di kepalanya. Tumbal berikutnya lebih berat, Hadi. Bukan lagi orang yang kau benci, tapi orang yang kau cintai. Hadi membeku. Uang di tangannya berhamburan. Kengerian sejati baru saja dimulai. Dia telah menjual jiwanya, dan sekarang ia harus memilih nyawa anaknya yang di perantauan, atau nyawanya sendiri. Senyum palsunya akhirnya luluh
digantikan oleh teror murni. Lingkaran setan yang ia mulai dengan keputusasaan, kini akan menelannya utuh. Tahun berganti, sejak kemurahan hati Hadi dimulai, dan desa itu mulai dihantui keanehan yang tak terucapkan. Orang-orang yang pernah berselisih dengannya di masa kelam, satu persatu, mulai menghilang tanpa jejak. Tak hanya Sastro, ada Parjo, mantan rentenir, yang pernah menyita gerobak lamanya. Ibu Darmi yang kerap memfitnah istrinya dulu, dan beberapa lainnya. Polanya sama. Mereka datang meminta bantuan kepada Hadi, menerima sumbangan yang luar biasa besar. Lalu lenyap dalam semalam, si Oliola tersedot dari realitas. Desa diliputi bisik-bisik ketakutan. Warung bakso Hadi tetap ramai. Namun sekarang ada jarak tak kasat mata antara dia dan pelanggannya. Senyumnya masih ada, tetapi mata orang-orang memandang dengan curiga dan takut. Mereka menikmati bakso yang nikmatnya tak terlukiskan, sementara hati mereka digerogoti rasa was-was. Hadi menjadi sosok yang paling dihormati, sekaligus paling ditakuti. Di balik semua itu, Hadi sendiri hidup dalam neraka pribadi. Botol hitam itu kini hampir selalu penuh, tetapi bisikan Gondoruo di dalam kepalanya semakin keras, mengingatkan pada hutang terbesarnya. Hadi mencoba segala cara untuk mengelak. Dia memberi lebih banyak, bersedekah lebih besar, bahkan pada orang asing. Tapi aturan alam gaib itu bengkok dan kejam. Janji adalah janji. Puncaknya datang saat telepon dari anak perempuannya, Sari, yang kuliah di Jogja. Suaranya ceria, bercerita tentang wisuda yang akan datang dalam 2 bulan. Hadi menangis di telepon. Air mata kebanggaan dan rasa bersalah yang membakar jiwa. Malam itu, di warungnya yang telah sepi, Gondoruo menampakkan diri lebih nyata dari sebelumnya. Bayangannya membesar di dinding, menyelimuti seluruh ruangan. Waktunya hampir habis. Hadi, aku telah memberimu kemakmuran dan mengambil mereka yang kau beri tanda. Sekarang, tumbal terakhir, yang paling berharga. Darah dari darahmu sendiri. Hadi menjerit, meratap, berlutut di lantai. Tidak, ambil saja nyawaku, ambil semua uangku, jangan sentuh anakku. Janji bukanlah tawar-menawar. Kau yang menawarkan apapun dahulu. Kau yang membisikkan nama-nama mereka ke dalam kegelapan. Sekarang, mata rantainya harus sempurna. Gondoruo perlahan menghilang, meninggalkan ruangan yang terasa beku dan sepinya tak tertahankan. Hadi panik. Dia memutuskan segala hubungan dengan Sari, mengabaikan teleponnya, mengirim pesan singkat dan dingin agar Sari fokus kuliah dan jangan pulang dulu. Dia harap dengan memutus ikatan, Gondoruo tak bisa mencapnya. Dia salah. Suatu pagi datanglah tamu tak terduga ke warung. Pak Lurah, yang dulu diam saat Hadi dihina. Dia datang dengan muka masam, meminta sumbangan wajib yang besar untuk proyek desa sebuah pemerasan terselubung. Hadi, yang pikirannya kacau oleh kekhawatiran akan Sari, melihat peluang terakhir. Mungkin, jika dia memberi tumbal yang berkualitas dan membenci, Gondoruo akan puas dengan senyum paling pahit dalam hidupnya. Hadi menyetujui permintaan Pak Lurah. Dia bahkan menambahkan jumlahnya 2 kali lipat. Dalam hatinya, dia membisikkan mantra tumbal yang telah dia hafal. Ambil yang menghisap darah rakyat, Gondoruo. Dia lebih berharga dari seorang anak polos. Tapi dia lupa satu hal. Niatnya tidak murni lagi. Ada keputusasaan dan upaya putus asa untuk menyelamatkan anaknya. Ritual itu ternoda. Keesokan harinya, Pak Lurah ditemukan hilang dari balai desa. Tapi hari yang sama, telepon dari kampus Sari mendarat seperti pukulan palu godam. Sari tidak hadir di kelas selama 3 hari. Teman kosnya mengatakan dia menerima telepon dari seseorang, lalu pergi dengan tergesa-gesa, mengatakan ada keluarga darurat. Jejaknya terputus di stasiun. Hadi jatuh pingsan. Dia terbangun di rumah sakit, dikelilingi sunyi. Warung baksonya terbengkalai. Kuah dikuali basi, namun aromanya yang memabukkan masih menggantung di udara. Seperti hantu. Warga desa kini menjauh total, percaya bahwa Hadi telah dikutuk, dan kutukannya menular. Di rumahnya yang kini megah tapi kosong,
Hadi duduk di depan botol hitam terakhir. Cairannya berkilauan seperti darah beku. Dia mendengar tawa Sari di kepalanya. Lalu tangisnya, dia melihat bayangan Gondoruo di setiap sudut. Menunggu, janji telah tertunaikan, kekayaannya tak berarti. Dendamnya terbayar lunas, dengan bunga yang menghancurkan jiwanya. Hadi mengambil botol itu, dan menuangkan isinya ke sumur di belakang rumah sumber. Air untuk seluruh keluarganya dulu. Keesokan paginya, warung bakso Hadi terbuka untuk terakhir kalinya. Kuahnya biasa saja, tanpa kekuatan magis. Tak seorang pun datang, dan Hadi sendiri telah menghilang dari desa, meninggalkan semua harta bendanya. Ada yang bilang, melihat sosok kurus berjalan ke arah Gunung Kemukus, tak pernah kembali. Ada yang bilang dia mengembara menjadi gelandangan, berbisik-bisik pada angin tentang anak yang hilang, dan janji kepada makhluk halus. Yang pasti, aroma bakso yang nikmatnya tak terkata itu tak pernah lagi tercium di desa tersebut. Hanya tinggal cerita tentang seorang pedagang miskin yang berhasil, lalu jatuh lebih dalam daripada kemiskinan. Dan tentang harga sebuah permintaan yang dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga daripada jiwa. Cinta seorang ayah. Desa itu pun kembali sunyi, menyimpan rahasia kelam yang hanya dikisahkan dalam bisikan, sebagai peringatan tentang apa yang terjadi ketika keputusasaan bertemu dengan kekuatan gelap, dan ketika dendam mengalahkan naluri paling suci. 5 tahun kemudian, desa itu seperti desa pada umumnya, ramai dengan anak-anak, hiruk-pikuk sepeda motor, dan deretan warung baru. Tapi bagi penduduk asli yang pernah mengalami era kejayaan dan kematian Hadi, ada sesuatu yang selamanya berubah. Warung bakso Hadi telah roboh, ditelan semak belukar dan rumor tanah tempat warungnya berdulu dianggap angker. Pada malam-malam tertentu, terutama saat kabut turun dari Gunung Kemukus, beberapa warga tua bersumpah. Mereka mencium aroma kaldu, bakso yang luar biasa sedap, bercampur besi darah, melayang dari lokasi itu. Kadang terdengar seperti suara gerobak kayu berderit, atau isak tangis pria. Sosok Hadi sendiri menjadi legenda urban yang diceritakan dengan suara rendah. Ada yang bilang dia menjadi kuncen baru di Gunung Kemukus, terikat selamanya untuk melayani Gondoruo sebagai penjaga gerbang antara dunia. Ada yang bilang aruhnya gentayangan di sekitar sumur tua di belakang rumah megahnya yang kini kosong dan dijauhi. Yang pasti, semua orang yang pernah menerima kebaikan besar darinya dan masih selamat, hidup dalam kecemasan abadi. Mereka menjadi orang-orang yang paling taat beribadah, paling dermawan dengan tulus, seolah-olah ingin menebus sesuatu yang tak bisa mereka ungkapkan. Di kota, kasus hilangnya Sari, anak Hadi, serta beberapa warga desa itu, tetap menjadi berkas terbuka yang ditutupi debu. Tidak ada petunjuk, tidak ada mayat, hanya lenyap. Suatu ketika, seorang pengusaha muda dari kota berniat membuka kafe di tanah bekas warung Hadi. Saat penggalian untuk fondasi, pekerja menemukan sebuah botol kaca hitam kecil terkubur dalam. Karena penasaran, salah seorang pekerja membukanya. Dia melaporkan mencium aroma yang paling menggoda sekaligus paling menjijikkan dalam hidupnya, seperti daging paling lezat yang telah busuk. Botol itu pecah tak sengaja, dan cairan hitam di dalamnya meresap ke tanah. Malamnya, pekerja itu bermimpi didatangi seorang pria kurus dengan mata penuh penyesalan. Berbisik, "Jangan pernah minta lebih dari yang kau sanggup bayar." Keesokan harinya, pengusaha muda itu membatalkan proyeknya. Tanah itu dibiarkan begitu saja, ditumbuhi rumput dan sebuah pohon beringin kecil yang tumbuh dengan cepat dan lebat, seakan-akan ditanam oleh tangan yang tak terlihat. Dan di Gunung Kemukus, para peziarah terkadang melaporkan melihat sosok bayangan di antara pepohonan. Bukan bayangan menyeramkan, melainkan bayangan seorang pria paruh baya yang tampak letih, duduk di sebuah batu, memandang ke arah desa di bawahnya. Jika didekati, bayangan itu menghilang. Hanya tersisa aroma bakso yang samar-samar, lalu hilang diterbangkan angin malam. Hadi telah pergi, tetapi perjanjiannya, seperti asap kemenyan yang pekat, tetap melingkupi desa, menjadi pengingat abadi bahwa di balik kemakmuran instan,
Seringkali tersembunyi tanya yang gelap. Siapa sebenarnya yang membayar harganya? Dan desa itu pun belajar diam-diam bahwa terkadang kemiskinan yang jujur lebih tenang daripada kekayaan yang diperoleh. Dengan bisikan kepada kegelapan, mereka kembali hidup sederhana, dengan rasa syukur yang lebih dalam, dan ketakutan yang samar terhadap gunung yang selalu memantau di kejauhan gunung, di mana seorang pedagang bakso menghilang, bersama dengan segala yang dicintainya, demi secangkir kuah yang nikmatnya tak terlupakan.